Setelah menunggu sekitar setengah batang dupa di tempat yang sama, Feng Tianxing telah melihat pengaturan ras manusia ini, yang sebagian besar terutama untuk memantau dan mengontrol rute mereka sendiri. Saya harus mengatakan bahwa Feng Ming benar-benar sedikit rumit. Kecuali jika kekuatannya benar-benar hancur, tindakannya sendiri pasti akan jatuh ke tempat di mana dia telah mengatur lingkaran sihir paling banyak pada akhirnya, untuk mendapatkan kondisi pertempuran terbaik bagi orang-orang. Melihatnya dari kejauhan, Keke mau tidak mau bertanya. Tuan Feng, apakah Anda ingin memberi mereka sedikit waktu untuk bereaksi? Feng Tianxing tertawa dan menggelengkan kepalanya. Itu tidak benar. Keke melihat ke kejauhan, dan kemudian ke Feng Tianxing, seolah-olah dia tidak mengerti mengapa dia mengatakan hal seperti itu. Lagi pula, dia benar-benar menyisakan waktu bagi orang-orang untuk menyangga. Tampaknya melihat keraguan di hati Keke, Feng Tianxing mengangkat jarinya dan menunjuk ke kota yang jauh. Ini adalah penilaian. Bagaimana penilaian bisa dirilis? Waktu saya tinggal sekarang adalah ujian yang lebih besar dalam arti tertentu. Oke, jangan bicara omong kosong begitu banyak. Mari kita coba dan uji kekuatan mereka terlebih dahulu. Begitu kata-kata itu jatuh, Feng Tianxing menarik Keke, dan celah angkasa langsung membungkus mereka berdua. Dalam sekejap mata, tidak ada hutan lebat di sekitarnya, dan keduanya telah melewati lapisan pertahanan terluar dan langsung menuju ke sekitar kota. Dalam 10 mil, Feng Tianxing meraih lengan Keke, dan menariknya menjauh puluhan meter. Sebelum Keke dapat bereaksi, dalam sekejap, keterampilan manusia yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan tempat mereka berdiri menjadi lumpur. Deru di belakangnya membuat sudut mulut Feng Tianxing sedikit terangkat. Tidak buruk untuk waktu sesingkat itu, tetapi kekuatannya telah meningkat. Suara mendesing. Panah es yang menusuk tulang tiba-tiba muncul di depannya, hampir seketika membunuh Feng Tianxing. Hati-hati. Keke mengambil langkah pertama, mengangkat beberapa taji tulang untuk bertabrakan dengan panah es. Tapi ini tidak cukup. Setelah Frost Arrow disentuh oleh taji tulang, itu meledak seketika, berubah menjadi dinding es yang sangat tebal. Ledakan. Di bawah pengaruh Feng Tianxing dengan kecepatan penuh, dinding es yang sangat tebal ini baru saja dihancurkan menjadi lubang besar yang dalam. Apakah kekuatan alam transformasi kepompong tidak cukup untuk mengalahkan benda ini? Feng Tianxing cukup santai, menekan tangannya ke dinding es, merasakan aura di dalamnya. Setelah beberapa saat, dia melepaskan tangannya, matanya cukup bermartabat. Bahkan dengan kekuatan seperti ini, sangat mengejutkan untuk menggunakan semua aura untuk pukulan penuh. Aku tidak menyangka kecepatan Feng Ming dalam menggali bakat cukup cepat, dan aura yang cocok untuk atribut seperti es sudah penuh. Di masa lalu, dia pasti akan. Itu pasti jenius tak tertandingi yang diperebutkan oleh sekte yang tak terhitung jumlahnya. Dengan pikiran seperti itu melintas di benaknya, Feng Tianxing tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju dinding es dengan keras. Kali ini, Feng Tian menggunakan kekuatannya di puncak alam kelahiran kembali dan menghancurkan dinding es yang tebal dengan satu pukulan. Es yang hancur di seluruh langit membawa sedikit kesejukan, dan mata Feng Tianxing penuh cahaya. Keke di samping tidak bisa menahan menelan. Sekarang kekuatan Feng Tianxing telah melampaui dia, dan dinding es tadi bukanlah sesuatu yang bisa dia hancurkan, yang berarti ras manusia yang hadir ini memiliki kualifikasi untuk melawan pasukan iblis biasa. Berapa lama ini? Dimungkinkan untuk memiliki sarana yang begitu kuat. Dan ini adalah sesuatu yang bahkan tidak diketahui Keke. Pasti ada lebih banyak hal yang disembunyikan ras manusia ini. Tuan Feng, apakah kita melangkah terlalu jauh? Puncak dari alam kelahiran kembali. Lagi pula, itu adalah puncak dari alam kelahiran kembali. Anda tidak dapat menemukan pria sekuat itu di kota utama. Apakah Anda memiliki terlalu tinggi harapan mereka? Feng Tianxing tersenyum. Penilaiannya adalah untuk memaksa mereka melakukan upaya terakhir. Saya ingin melihat seberapa jauh mereka telah berkembang dan apakah mereka cukup dapat diandalkan. Setelah Feng Tianxing selesai berbicara, dia menarik Keke, dan dengan kecepatan mutlak, dia meninggalkan semua orang kuat di belakangnya, dan bergegas ke kota utama. Di satu sisi, Feng Tianxing membuat serangan mendadak, dan di sisi lain, mengandalkan transmisi suara dari bawahan yang tak terhitung jumlahnya, Feng Ming tahu lawan macam apa yang akan dia hadapi, dan bahkan lebih tahu bahwa dia harus menunjukkan kekuatannya ini. Waktu. Di garis pandang, jejak kedua setan itu muncul. Feng Ming berdiri, dan mengeluarkan pedang besi hitam dari sarungnya. Mengambil napas dalam-dalam, lawan sudah mencapai gerbang kota. Feng Ming mengeluarkan geraman pelan. Semua orang mendengarkan perintah dan segera mundur. Saya akan mundur untuk memberi Anda waktu untuk mendapatkan setengah batang dupa. Segera mundur dari semua bagian tanpa kesalahan. Mulai sekarang, semua orang mematuhi perintah Feng Xuan. Ras manusia dari pribadi penjaga. Sekarang saatnya untuk melindungi kerabat dan teman kita dan mundur, dan saatnya untuk menunjukkan keberanian umat manusia kita. Semua orang bertarung dengan sekuat tenaga. Tidak peduli biayanya. Dalam sekejap, umat manusia di kota beraksi, dan umat manusia dengan tas di punggung mereka bola-balik di antara jalan-jalan kota.
Feng Ming mengangkat pedangnya dan naik sendirian. Di antara seluruh umat manusia, dia sudah menjadi satu-satunya kartu yang dapat ditangani. Dan dia harus melakukan bagiannya untuk memblokir tanggung jawab berat musuh. Dengan satu langkah, riak yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Feng Tianxing, yang baru saja tiba di gerbang kota, tiba-tiba mengangkat kepalanya, melihat ke tengah riak di langit, dan mendesah pelan. Anak ini cukup kuat sekarang. Dilihat dari postur tubuhnya, dia harus dalam kondisi fisik. TSK, jika kamu memberinya beberapa tahun lagi, setidaknya dia akan menjadi abadi. Respon habis-habisan Feng Ming membuat hati Feng Tianxing benar-benar jatuh ke tanah. Kesadaran menyapu lagi, dan menyapu semua ras di sebidang tanah ini. Yang kuat semua pergi ke kota untuk melawan, dan yang lemah semua mundur secepat mungkin dengan barang-barang mereka. Di bawah pengelolaan Feng Ming, ras manusia ini benar-benar berhasil menyatukan mereka semua. Dengan penemuan ini saja, Feng Tianxing sudah puas. Tapi itu belum cukup, dia masih harus mencoba detail Feng Ming dengan tangannya sendiri. Terus terang, ras manusia yang bersatu ini terorganisir dan disiplin. Semuanya hanya pondasi. Yang paling penting adalah seberapa banyak dan seberapa kuat kekuatan tempur teratas. Hanya dengan mengklarifikasi poin ini Feng Tianxing dapat menentukan apakah Feng Ming dapat menjadi kartu truf terakhir melawan Jia Luo kali ini. Saya tidak berharap Anda menjadi kuat, dan saya tidak berharap Anda memahami Dao. Selama Anda dapat memblokir 10 gerakan saya akan memberi Anda 10 tahun lagi. Tidak masalah untuk rendah hati di bawah tangan Jia Luo. Feng Tianxing melonjak ke udara, dan langsung menyerang Feng Ming secara langsung. Keke, yang tertinggal, dikepung hampir seketika, dan beberapa ras manusia yang kuat bergabung untuk menyerang. Langit terus beriak, setenang permukaan air. Feng Tianxing mengetukkan jari kakinya dengan ringan, dan riak itu langsung membeku. Menempa suara yang kuat, Feng Tianxing tersenyum menghina. Apakah itu banyak kekuatan? Feng Ming berpikir sejenak, lalu terkekeh, dan menancapkan pedang besinya ke dalam es. Dan es itu mencair dalam sekejap. Kali ini lawannya sangat kuat. Feng Ming tahu betul bahwa dia mungkin tidak bisa bertahan terlalu lama. Tapi penundaan masih bisa dilakukan. Lawannya lebih lemah dari yang diharapkannya untuk menghapus balapan.